Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada beberapa yang saya lewati, jadi kita masuk saja ke hadis pokok sebenarnya terkait dengan izin Allah itu dan sekaligus juga ridha Allah. Jadi kita akan berbicara tentang fondasi ketenangan jiwa. Ada hadis, ini riwayat Imam At-Tirmizi, disebutkan dari Abdullah bin Abbas, an Abil Abbas Abdullah bin Abbas. Mengapa disebut Abul Abbas? Karena anak Abdullah bin Abbas itu, anak Abdullah bin Abbas namanya Abbas juga, jadi nama kakek. Kan bapaknya Abdullah itu Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi kan, punya anak namanya Abdullah. Nah, Abdullah punya anak dinamai Abbas juga. Nah, ini sudah biasa di tradisi orang Arab memberi nama anak dengan nama ayah. Muhammad bin Dinar bin Muhammad. Jadi memang sudah sudah sesuatu yang ilahar. Seperti nama itu berputar Abidullah, Abdullah, Ubaidillah. Itu kan sama-sama saja itu. Abdullah hamba Allah, Abidullah hamba Allah juga, Ubaidillah hamba Allah, cuma menggunakan tasghir namanya dalam bahasa Arab. Tasghir bisa juga litakrib untuk menunjukkan kedekatan. Ubaidillah berarti atau litahbib ya, maksud saya itu untuk menunjukkan kecintaan. Jadi kalau Ubaidullah itu bisa diartikan sebagai hamba Allah yang terkasih atau yang dicintai. Kalau Abidullah berarti abid itu hamba Allah tapi hamba yang berdosa. Matak ayat bahasa di Al-Quran, walaisallahu bidzolamil lil abid. Allah itu bukan pelaku kezaliman kepada hamba-hambanya yang berdosa sekalipun. Jadi jeung Allah mah tenang gitu. Jika orang manusia, urang mah lamun aya jelema nu boga salah, sok hayang ngahukum wae. Nah, dan biasanya hukuman itu akan dilebihkan sebab dibarengan ku kakesel jeung kakeheul gitu nya. Ame kapok cenah bahasa nanti gitu. Nah, Allah mah tidak begitu. Jadi Allah itu tidak akan berbuat zalim bahkan kepada hambanya pendosa. Jadi Ali Abdullah mah hamba anu taat, Abid mah hamba anu pendosa. Ubaid itu artinya hamba yang dicintai. Jadi kayak lamun mere ngaran budak incu misalnya Ubaidullah, itu bagus sekali itu. Ya, itu. Atau Abdullah. Ngan ayeuna kadang-kadang ngaran teh sesuai jeung perilaku kadang-kadang. Ngaranna soleh tapi kahirupanna teu soleh. Ngaran Muhammad tapi pika sebeleun. Kan Muhammad itu artinya yang terpuji kan, tapi kalakuanna mazmum, artinya tercela banyak sih. Numatak dalam Islam itu pendidikan anak itu dimulai sejak ruh itu ditiupkan ke dalam rahim ibu yang sedang mengandung. Di usia berapa tuh? 4 bulan 10 hari. Nah, jadi kudu rajin-rajin eta lamun ke boga budak kalau resan hamil, eta marek minantu rek anak sorangan ya, kebetulan misalnya ngandung. Nah, itu kita sebagai calon kakeknya, nah, itu ya, itu harus mengingatkan kadene ya, sing rajin maca Qur'ana. Kita oge ka bapakna, calon bapakna. Kade maneh saja ka calon budak teh tah.
ulah nyarita kasar, ulah nyarita tarik teuing, komo sesentak makan hamil, berdampak memang itu. Ya. Jadi harus dibacakan Quran banyak-banyak itu. Baik, kita teruskan. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya pernah berbonceng, ngabonceng. Ya. Jadi khalfan Nabi itu. Jadi ngabonceng pada Nabi SAW. Nabi itu kan punya kendaraannya. Ya tentu kendaraannya adalah unta dan kuda, atau kuda kecil juga. Kuntu khalfan Nabi SAW yauman, pada satu hari saya itu bareng dengan Nabi dan saya dibonceng. Kemudian Nabi bilang, ya gulam, hei anak muda, ini u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Nah, kalimat yang dimaksud di sini tentu adalah pelajaran hidup. Jadi Nabi akan mengajari Abdullah bin Abbas tentang rumus kehidupan. Kalau saya menyebutnya itu sebagai rumus kehidupan. Mu'allimuka kalimat. Orang yang mu'allimu berarti dia mu'allim, orang yang mengajar. Orang yang diajari disebutnya muta'allim, orang yang belajar. Nah, kalimat berarti orang ini akan menyampaikan sebuah kalam. Jadi misalnya kalam tuka, aku akan menyampaikan taklim kepada kamu. Jadi bukan taklim tapi taklim kalau isinya kata-kata. Tapi kalau kaitannya dengan ilmu, ya itu sering disebut sebagai ta'lim. Ya, itu. Kalau ta'alum itu artinya belajar. Ya, kalau ta'lim artinya pengajaran. Nah, misalnya tos maghrib, tos isya, tos subuh, sok ayat ta'lim, nah, itu pengajaran artinya. Boleh disebut taklim, kata-kata, ya boleh-boleh saja. Taklim. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini? Ihfadillah. Ihfad itu dari kata hafadha, artinya menjaga. Kita sering mendengar kata-kata menghafal. Itu dari kata hafadha, itu hafalan itu. Itu bahasa Arab, hafal itu bahasa Arab, dari kata hafadha. Ihfad, hafadha, yahfidhu atau yahfadu, maaf, sebab ini fi'il amarnya ihfad dengan menasabkan fa. Ya. Jadi ihfadillah, kamu jagalah olehmu Allah. Jadi Allah ini menjadi maf'ul, menjadi objek yang harus dijaga. Wah, ini bagaimana ini kok Allah harus dijaga? Padahal Allah itu adalah penjaga. Tapi mengapa di sini Nabi memerintahkan kepada Abdullah bin Abbas untuk menjaga Allah? Nah, ini para ulama menyebut bahwa yang dijaga di sini itu adalah keyakinan tentang tauhid kepada Allah. Artinya ketauhidan kepada Allah yang harus kamu jaga. Kan kamu sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Maka itu harus dijaga, itu syahadat itu. Kamu sudah mengakui asyhadu, aku bersaksi, aku mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau kamu sudah menyatakan pengakuanmu bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhanmu, maka jaga itu. Jangan sampai dirusak. Dirusak oleh apa? Oleh keyakinan yang menjadikan sesuatu yang lain sebagai sebanding dengan Allah. Kan Allah itu laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang menyerupai apapun.
Jadi ketika disebut tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti Tuhanmu itu satu-satunya cuma Allah, tidak ada yang lain. Nah, itu harus dijaga. Nah, ketika kamu sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, artinya hatimu, pikiranmu itu harus tunduk kepada Allah. Nah, ketika hati dan pikiranmu itu harus tunduk kepada Allah, hanya tunduk kepada Allah, maka tidak boleh ada yang lain yang harus ditunduk patuhi. Sebab kata ilahun itu mengandung arti apa? Ta'alluhul qalb, di mana hati itu tunduk, merendah. Jadi ada khudu, kerendahan. Jadi di hadapan Allah kamu harus terus merendahkan dirimu, bukan lagi merendahkan hatimu, tapi merendahkan dirimu. Kalau sudah dirimu, berarti merendahkan jiwa ragamu. Numatak dina sholat pan ayat bacaan iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarasamawati. Jadi hanya kepada engkau kami menghadapkan atau aku menghadapkan wajahku, artinya seluruh jiwa raga. Nah, itu harus dijaga. Jangan sampai kamu melakukan apa yang disebut perbuatan syirik, yakni menjadikan selain Allah sebagai sebanding, selevel, sama dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah ataupun ketaatan. Para ulama bahkan menyebut dalam hal kecintaan dan juga tujuan. Dina bab niat ge bab nganiatkeun salat nih, jangan sampai tercampur dalam salatmu itu meniatkan misalnya supaya katanggar ku mitoha, supaya mitoha teh leuwih bager misalnya. Itu niat yang keliru, tidak boleh. Ya. Atau misalnya karena di satu perusahaan itu menerapkan aturan, kan sekarang ada beberapa perusahaan tuh yang menerapkan aturan 15 menit sebelum waktu sholat harus istirahat semua dan harus sholat berjamaah semua. Itu ada di mana tuh? Di Jakarta, kalau di Bekasi itu. Dulu saya pernah cerita, teman saya itu 10 menit sebelum waktu zuhur, itu jam berapapun zuhurnya itu harus berhenti, mesin dimatikan dan seterusnya. Nah, sebab didinya disebutkan anu sholat berjamaah jeung milu taklim, sebab nanti setelah zuhurnya taklim, sebelum makan siang itu taklim dulu, itu di majalah ya dulu ya. Dia apa namanya itu yang mengikuti itu akan mendapatkan bonus, sementara yang tidak akan mendapatkan sanksi. Selain tidak mendapatkan bonus, dia akan dicatat sebagai karyawan yang tidak menaati aturan perusahaan. Itu akan diberikan semacam apa itu, SP hiji, SP 2, SP 3. Itu teman itu memberlakukan itu. Nah, tapi jangan juga hanya karena itu kemudian aing maka paksa sholat teh da bisi di SP. Itu tidak boleh juga. Sebab kalau sholat itu kayaknya perusahaan hanya ingin sebenarnya melihat karyawan perusahaannya itu benar-benar melaksanakan perintah Allah. Jadi niatkan karena Allah. Itu. Jadi nah, kalau kamu wahai anak muda kepada Abdullah bin Abbas itu sudah menjaga Allah, yahfazka, dipastikan Allah akan menjagamu. Jadi ini yang disebut dengan hubungan sebab akibat. Jadi kalau kamu menjaga Allah, maka dipastikan kamu itu akan dijaga Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ihfazillah, jaga Allah. Jadi yang pertama jaga Allah, yang kedua jaga Allah. Nah, para ulama ada yang mengatakan bahwa menjaga Allah yang kedua dalam redaksi hadis ini bimakna jagalah aturan-aturan Allah, syariat Allah. Jadi bukan hanya menjaga tauhid, ya, bukan hanya menjaga tauhid nih supaya benar-benar Allah itu menjadi muwahhad yang diesahkan, tapi jaga juga syariatnya. Nah, syariat Allah itu apa? Yakni segala hukum
yang sudah dibuat Allah, yang tertulis di dalam Al-Quran, atau yang sudah ada dalam Al-Quran, apapun rupa dan bentuknya itu hukum syariah Allah itu, jaga. Tentu yang dimaksud dijaga ini bukan hanya menjaga bacaannya, menjaga redaksinya atau teksnya, tapi zahirkan, lahirkan, nyatakan, realisasikan itu syariah dalam kehidupanmu sehari-hari. Sebab begini, menjaga aturan itu yang paling baik bukan dibacakan, tapi dilaksanakan. Kan syariat Allah itu memuat dua saja, perintah dan larangan, itu saja. Cuma nanti perintah ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum mandub atau mustahab, yang dianjurkan, yang dicintai, ada juga yang dihukumi boleh. Yang kedua larangan, ada larangan yang bersifat tahrim, pengharaman, haram kade. Ada juga yang bersifat makruh, dibenci. Jangan lakukan itu, tapi hente diancam ku neraka. Tapi Allah tidak senang. Seperti apa? Talak, perceraian suami istri itu pekerjaan halal, tapi Allah benci. Jadi Allah itu tidak senang kalau ada satu rumah tangga itu bercerai. Itu Allah tidak senang. Nah itu. Nah, jadi penjagaan yang terbaik bukan menjaga teksnya, dibacakan, diungkapkan, hei sholat, hei puasa, hei zakat, hei jangan berjudi, hei jangan ngomongin orang. Bukan hanya itu, tapi dalam lingkup pribadi laksanakan. Dengan kamu melaksanakan apapun syariat Allah, baik perintah ataupun larangan, berarti kamu sudah menjaga hukum Allah. Nah itu. Nah, kalau kita sudah menjaga syariat Allah, maka tajidhu, kamu pasti akan mendapati Allah itu tujahaka, ada di depanmu, menuntun hidupmu. Nah itu. Jadi maksudnya kalau kita ingin hidup itu teratur, terarah, tebulak belok, tesasab, tesasar, tenyasab, maka ikuti syariat Allah. Mengapa? Karena syariat Allah itulah yang akan menuntunmu kepada kebaikan-kebaikan yang memang menjadi tujuan hidupnya manusia. Sok, ayeuna saha manusana nu teu aya hade hirupna. Maling itu mengapa maling? Karena dia ingin bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Meskipun bisa jadi yang dimaksud kebutuhan hidup oleh maling itu adalah dia bisa minum minuman keras, bisa berjudi dalam pikirannya. Tapi kan ada juga orang yang terpaksa harus mencuri karena memang benar-benar didorong oleh kemadaratan hidupnya. Nah, yang harus dicatat begini. Umar bin Khattab itu pernah menghukum orang yang dicuri hartanya justru. Jadi itu dihukum teh saha? Anu dicuri hartanya. Sebab setelah ditanya, kenapa kamu mencuri? Ya karena ini ongkos kerja saya ndak dikasih, ditahan-tahan terus. Sementara kebutuhan di rumah itu istri dan anak harus makan. Dan seterusnya. Oh begitu, benar. Ditanya itu dunungan anak tanya, majikan anak, bener tak eta leres. Dihukum itu, malah yang dihukum siapa tadi? Nu dicuri. Nah, kasus-kasus seperti ini ya kalau hari ini berarti lebih aman karena ayah CCTV-nya. Nya CCTV-an kan ayah ya CCTV itu. Kemudian kita bisa menginterogasi ayah nu disebut lie detektor naon eta? Mendeteksi apa, alat mendeteksi kebohongan misalnya. Ya jelema teh bohong apa teu dan seterusnya. Nah, itu. Nah, jadi yang kedua itu jagalah olehmu hukum Allah, syariat Allah, maka dipastikan Allah itu, maksudnya syariat Allah itu akan memimpinmu.
Nah, kemudian ini yang kedua. Yang ketiga, iza sa'alta, kalau kamu mau minta. Nah, ini nih, sa'alta ini. Kalau kamu mau minta, nah ini nih, ya. Iza sa'alta, iza itu apabila, sa'alta kamu minta. Apa kata Nabi itu? Fas'alillah, mintalah kamu kepada Allah saja. Jadi kalau kamu mau minta apapun tentunya kan, karena di sini kan tidak disebutkan mau minta apa, berarti minta apapun. Mintalah kepada Allah. Kan itu janji kita ya, yang kita baca berapa kali itu dalam sehari semalam minimal? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan permintaan juga sebenarnya itu. Isti'anah itu kan memohon pertolongan. Itu kan artinya juga meminta pertolongan. Kalau kamu minta apapun terkait dengan keperluan, kebutuhan atau apapun, mintalah kepada Allah. Mintanya kepada Allah, tapi dibarengi dengan ikhtiar, apapun rupa dan bentuk ikhtiar itu. Yang jelas harus dengan jalan yang dibenarkan oleh apa tadi itu di sini? Syariat Allah. Kan ini yang harus dijaga di yang kedua itu kan syariat Allah. Jadi kalau kamu mau minta apapun sejauh sesuai dengan syariat Allah, maka mintalah kepada Allah. Ini yang keberapa? 3. Yang keempat, wa iza, dan apabila ista'anta, kamu meminta pertolongan. Ista'anta itu dari kata ista'ana yasta'inu. Nah, isti'anah itu artinya meminta pertolongan, dari kata aunun. Kan ada hadis itu, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Di Al-Quran Pak disebutkan apa itu? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling menolong dalam kebaikan dan takwa, jangan saling menolong dalam keburukan dan dosa. Idza ista'anta, kalau kamu minta pertolongan, fasta'in, maka kamu harus minta pertolongan kepada siapa? Allah. Jadi apa bedanya meminta dengan meminta tolong? Kan kalau meminta tolong biasanya ketika kita menghadapi apa? Kesulitan, minta tolong supaya dikeluarkan, atau kita punya hajat tertentu yang kita sudah tidak lagi mampu untuk apa namanya mendapatkannya itu, padahal segala ikhtiar, segala usaha sudah dilakukan, maka mintalah tolong kepada Allah. Pasti akan ada ditolong oleh Allah dengan jalan-jalan yang Allah ciptakan, yang Allah buat. Itu. Ini ya. Nah, sekarang begini. Ini kan ini perintah semua nih kan? Jaga ketauhidanmu, jaga syariah Allah, hukum-hukum yang mengikatmu. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta tolong pun, minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, ketahui. Wa'lam. Kalau ada perintah i'lam, ketahui, artinya kita harus mencari. Kalau kita disuruh untuk ketahuilah, berarti kita harus mencari tahu. Iya kan? Kanyahukeun pane, oh berarti orang kudu neangan kanyahu ngeunaan nu bakal disebut engke. Itu maksudnya. Teu apalah tuh dapat ari sugad, heuh matak maneh kudu neangan kanyahu. Nah, itu. Supaya apal. Jadi di sini sebenarnya ada perintah. Perintah menuntut ilmu, menuntut pengetahuan. Kamu harus mencari ilmu. Kamu harus mencari pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ini kita lihat. Anna,
ya, maaf. Anna sesungguhnya al ummata, sesungguhnya umat itu apa sih? Umat itu memiliki ragam arti. Yang pertama, umat berarti ta'ifatun minan nas, sekelompok manusia, itu umat. Maka sekelompok orang Islam disebutnya umat Islam. Sekelompok orang Nasrani disebut umat Nasrani. Menang gitu nyebutkan umat Yahudi, menang dah eta mah kata-kata umum. Ya. Tapi juga kata umatun itu bisa diartikan sebagai waktu. Itu kata ummah itu bisa juga diartikan sebagai waktu. Yang ketiga, arti ummah juga bisa diartikan apa? Guru. Numatak Nabi Ibrahim disebutkan, inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seorang ummah. Artinya apa tuh di sana? Guru. Lain sekelompok orang. Karena Nabi Ibrahim kan sendiri, seorang kan, nama seseorang. Jadi ketika disebut inna Ibrahima kana ummatan, berarti Ibrahim itu adalah seorang guru. Mengapa disebut ummatun itu guru? Sebab kata ummatun itu dari kata umun. Umun itu artinya apa? Jalan tempuh yang menuntun orang sampai ke tujuan. Jadi ummatun itu sababun, artinya jalan yang dilalui oleh seseorang sehingga seorang itu bisa sampai kepada tujuan yang dimaksud. Mengapa guru disebut sebagai jalan? Karena guru yang menyediakan dirinya untuk dilalui oleh siswanya, oleh muridnya, sehingga murid itu menjadi tahu ilmu tentang segala hal. Tergantung guru naon. Lamun guru matematika berarti murid jadi nyaho. Karena bab matematika. Lamun guru fisika berarti dia murid menjadi tahu tentang fisika. Kalau gurunya itu guru ilmu agama, ya berarti dia akan tahu tentang ilmu agama. Nah, kata ummah itu bisa diartikan sebagai apa tadi? Guru. Tapi di sini kata umat di sini mah berarti kelompok atau apa namanya itu, komunitas. Itu. Sok teangan ilmu, carilah pengetahuan olehmu bahwa umat itu lawijtamaat. Di sini kan lau, bersanding dengan disebut hamzah wasol, jadi bisa disambungkan langsung lawijtamaat. Lamun dibaca dipisah berarti lauijtamaat. Nah itu ya, itu. Lawijtamaat, seandainya umat itu bersatu, ngumpul, berhimpun. Ijtamaat itu dari kata jamaah itu berarti berkumpul. Seandainya umat itu berkumpul ala atas, asal artinya itu an yanfa'uka, untuk memberi manfaat kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu. Artinya begini, seandainya umat itu berkumpul semua melakukan usaha apapun yang bisa memberikan manfaat kepadamu, menjadikanmu mendapatkan kedudukan, menjadikanmu mendapatkan posisi, menjadikanmu berhasil, ya, mendapatkan sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirimu. Pokoknya mah orang bantuan si eta kabeh manusia yuk kumpul kabeh ngariung, jumlahnya bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, bisa ratus ribu, bisa jutaan, bahkan miliaran. Pokoknya kabeh misalnya manusia teh ngumpul hayang ngangkat ya si A jadi anu misalnya, si B di dia ya misalnya. Pokoknya atau si A mendapatkan keuntungan anu misalnya, si B mendapatkan manfaat ini misalnya. Bisain pokoknya apapun. Jadi kalau orang itu melakukan apapun pokoknya ke si A supaya si A menang sesuatu menang sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, apa kata Nabi itu? La yanfa'uka,
maka sesungguhnya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat itu. Jadi meskipun sudah berkumpul tuh orang melakukan sesuatu supaya saya terangkat menjadi ya namanya RT misalnya, jadi RW misalnya, jadi kepala desa, layan fauka, usahamu itu yang bareng-bareng itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu, aslinya kecuali sesuatu yang manfaat, ya, kecuali manfaat qad katabahu, di mana manfaat itu sudah dituliskan oleh Allah untukmu. Jadi kialah ya contoh nu sederhana ya, ini misalnya dina pilpres kamari ayat 3 pasangan Prabowo Gibrannya, nu kadua Anies Baswedan jeung pasangan teh ya Muhaimin, yang ketiga Ganjar dengan Mahfud. Kan masing-masingnya ayah pendukungnya leres tuh. Hasil survei mengatakan bahwa ya kemarin disebutkan Anies unggul. Cek hiji surveinya, cek hiji survei Prabowo unggul, kabeh cek ieu Ganjar unggul. Masing-masing itu kan berarti dia mengikhtiarkan kan supaya yang didukungnya menjadi menang. Itu tidak akan pernah berhasil meskipun apa, segala usaha, segala upaya itu dikerahkan, segala daya itu diketrukeun kabeh pokona teu nyesa. Lamun memang Allah can ngijinan sesuai dengan apa yang sudah ditulis oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz, tidak akan pernah jadi. Meskipun misalnya dia kalah oleh kecurangan. Berarti kecurangan diizinkan ke Allah tuh. Kecurangan diizinkan oleh Allah enggak? Diizinkan. Karena itu terjadi. Kan di Al-Quran disebutkan Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala lahu ma fis samawati wa fil man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Moal aya anu bisa mere tulung ka urang lamun teu diizinan ku Allah. Jadi izin itu menyangkut apapun yang terjadi itu sudah tercatat. Oh iya menang, geus aya di Lauhul Mahfuz na matak lamun bahasana kieu. Nah si etanya padahal belet, padahal teu ngartina naon, padahal gejul misalna. Tapi nah bet jadinya kat pilihnya. Memang geus dicatat di Lauhul Mahfuz na bakal. Pertanyaan berikutnya, waktu Allah mere izin, Allah ridho teu? Tah eta pertanyaan. Tidak setiap yang diizinkan Allah itu diridhoi oleh Allah. Buktina pan aya nu kufur, nu kafirnya. Allah kan nyebutkan man syaa falyu'min. Siapa yang mau silakan. Berarti Allah ngizinan sok maneh mukmin. Man syaa falyakfur. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Diizinan berarti kan kekufuran teh Allah. Tapi pertanyaan ari Allah teh ridho henteu eta kana kekufuran? Tidak. Dalam Allah ridho mah moal aya neraka. Leres teu? Kalau Allah ridho tidak akan ada neraka. Semuanya pasti masuk surga. Nah neraka dan surga itu atau surga dan neraka itu diadakan untuk memastikan bahwa hukum ridho Allah itu berjalan. Dan tidak harus sebanding dengan hukum izin Allah. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasa'wa wa tanzi'ul mulka mimman tasa' wa tu'izzu man tasa' wa tudhillu man tasa'. Kekuasaan kalau Allah mau kasih ke si A, kasih. Sok. Ngan kemeureun kieu. Nah, habet Allahnya nah pareuli. Oh iya. Nah, habet Allahnya ngijinan pemimpin ni zalim. Nah, itu nanti ada bahasannya. Ya. Enggak aya hukum. Nah, habetnya ka Indonesia dibere pamimpin model kieu. Eta engke aya ayeuna. Aya bahasana engke. Ngan intina mah
teu aya anu dipidamel ku Allah, tidak ada yang dikerjakan oleh Allah yang sia-sia. Semuanya pasti ada maksud dan tujuannya. Seperti apa? Zoharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'alam yarji'un. Mengapa itu kamadaratan menimpa manusia atas perbuatan buruknya? Hiji tujuan Allah teh supaya eling jeung daek balik deui ka Allah. Entong siga Kanaan geus puguh ieu teh cai sakitu badagna kan, itu zaman apa banjir bandang lah gitu, nyebah gitu kan, mengegelamkan semua. Eta geus dihiap ku bapana teh ka dia anaking bapa moal milu masih kena aya pasir huni, pasir langu, pasir naon disebutan. Pasir teh pan bukit. Pasir ge titeuleuh masih kena aya gunung leuwih luhur. Sampai gunung ge titeuleuh. Tah ieu lamun jelema nu geus dihiap kana kahadian embung, nya berarti eta mah resiko enggak jaga. Berarti dia sudah mendapatkan izin Allah untuk membangkang. Cuma Allah tidak ridho. Nu matak Nabi Nuh harita teh tuh Gusti manehna teh anak kula. Anaking matak disebut anaking nya ya bunaya ge kan. Anaking ya anaking eta teh kanyaah bapa ka anakna. Kanya kolot nyebutna teh bunaya, itu berarti aduh anakku. Ya. Tapi cek Allah teh si eta mah wairo ahli kalain keluarga maneh. Jadi anak sekalipun kalau dalam konteks iman ketika dihiap karena tauhid embung, karena iman tedaek, berarti dia dalam konteks teologi itu tidak sebagai keluarga. Urang disebut keluarga Nabi Muhammad, urang teh ya. Mengapa? Karena kita mengimani Nabi dan mengikuti Nabi. Matak dina sholawat disebutkeun naon? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alun itu artinya keluarga. Kita semua. Tentu nanti kan ada keluarga yang benar-benar katalian kurahim, nyata, nya keluarga senasab maksudnya. Ada keluarga yang dekat juga, ada keluarga jauh. Tapi hakikatnya bahwa ketika ada orang yang mengikuti ajaran seseorang yang lain, itu disebut sebagai keluarga. Nu matak aya disebut naon eta? Alufir aun, keluarga nafir aun, kada bi ali fir'auna, seperti keayaan keluarga Fir'aun. Nu dimaksud keluarga dirinya teh pengikut. Nah kita ini pengikut Nabi Muhammad, nu matak urang kaasup alu Muhammad, insyaallah amin ya. Itu. Dan kita mendapatkan sholawat terus setiap hari. Dari siapa? Dari diri kita sendiri dan juga dari orang-orang yang membaca sholawat serupa. Jadi nalika urang teh nyebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, eta teh keur nyolawatan Kangjeng Nabi jeung nyolawatan awak sorangan. Mata kudu bener-bener dina sholawat teh ulah rurusuhan. Teu leumah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, nalika nyebutkeun wa ala ali Muhammad, urang keur nyolawatan awak sorangan. Itu kada bi ali fir'aun, seperti alu Fir'aun. Nah, itu baik. Jadi sekali lagi bahwa andai pun manusia itu kumpul kabeh, sebab dalam hadis yang lain disebut wa'lam anan nas, menggunakan kata-kata manusia, tidak ummah. Mengapa di sini disebut ummah? Untuk menunjukkan ada kelompok-kelompok. Nah, itu. Yang kedua terkait dengan ini ya, izin Allah ini. Wa ini jitama'u, dan andai umat itu, dan jika umat itu, di sini ada domir jama orang ketiga mustatir hum. Wa ini jitama'u, apabila si umat tadi berkumpul ala ayadurruka,
Mereka berkumpul, mengikhtiarkan, mengupayakan, mengusahakan supaya kamu terkena kemadaratan, kesengsaraan, kesulitan, pokoknya mah supaya kamu binasa lah begitu. Pan aya nu kitunya jelema teh gabung keur naon disebutna teh bahasa Sunda nandasa misalnya untuk melakukan sebuah tindakan yang membuat orang lain celaka, madarat, sengsara, kan ada begitu. Ya. Nah seandainya katanya umat itu berkumpul ala ayaduruka, ya, supaya mereka bisa memadaratkan kamu bisain dengan apapun yang mereka lakukan, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa mendatangkan kemadaratan kepadamu, illa bisain, kecuali kemadaratan itu qad katabahullahu, kemadaratan itu sudah dicatat oleh Allah alaika, menimpamu. Jadi kieu maksudna teh sok sanajan urang teh dina situasi anu luar biasa, terhimpitnya, terdesaknya, cek batur mah geus digigir jurang, saeutik deui tiko sewat ragrag kahandap binasa, tapi lamun dina catatan Allah teh maneh lain didinya mautna, maneh lain didinya kena madaratna, salamet. Itu maksudnya. La yaduruka illa qad katabahullahu alaik, kecuali kemadaratan itu memang sudah dicatat oleh kamu. Mata kieu maksudna teh di dieu nu disebut tadi. Saya bilang, nah ini fondasi ketenangan jiwa teh. Jadi orang hirup tenang teh di dieu maksudna teh. Lamun nimpa sesuatu ke urang kamadaratan, ya geus aya dina catatan Allah. Ngan jalanna memang kudu kieu ye. Jadi maksudnya jangan menyesali. Duh, lamun teh mah urang teh kitu, ulah dina agama teh. Nabi melarang sekali kita menyesali apa yang sudah kita lakukan dan sudah lewat dalam kehidupan kita. Jangan. Lamun teh mah urang teh kieu meureun urang teh moal kieu, entong. Eta teh geus aya catetanna di Allah. Nah kan pertanyaanna kieu. Ari takdir bisa dirubah tuh? Takdir bisa dirubah enggak? Ada takdir yang bisa dirubah. Pan aya takdir takwini, aya takdir ikhtiari. Takdir takwini itu adalah takdir yang memang sudah ditetapkan oleh Allah jeung teu bisa ditawar. Seperti penciptaan kita nih. Kan kieu. Ini saya masih ingat betul, ini tetangga saya itu lahir anak, bukan lahir, ngandung anak yang ketiga. Dua anak teh embungeun salakina jeung pamajikanna ge. Geus di KB teh geus di kumaha teh Arga. Bener ini kejadian, ini fakta ini. Ya. Nggak mau. Sampai minum apa itu? Ramuan tertentu supaya keguguran. Jadi eta budak nepi ka ieu nangis gede rek kawin malah. Nah itu maksud saya itu. Jadi Allah itu sudah menetapkan maneh kudu aya nu ngaranna si ieu ke dibere ngaran si ieu ku bapana teh. Ku indung bapana teh dengan maneh teh kudu aya maneh teh. Jadi padahal diupayakan untuk, tapi sebaliknya apa? Geus dicipta-cipta, nepikeun ka geus bunga geus disiapkeun tempat sarena budak teh geus dibelikeun naon? Pakaianana malah. Rodana ge geus disiapkeun malah. Malah jelema nu beunghar mah geus disiapkeun tabunganna ge meureun nya. Depositona bisa jadi kan itu orang kaya itu kan. Mantap aya bahasa beunghar 7 turunan mah itu geus disiapkeun. Tiba-tiba itu janin yang ada dalam perutnya menghilang. Saya mau nanya, peristiwa nu kitu aya teu? Banyak cerita. Jadi maksudnya maneh terjadi. Itu yang disebut dengan izin Allah. Semuanya sudah dicatat oleh Allah. Kemudian Nabi mengatakan, rufi'atil aqlam, sagala geus dicatat. Jeung ayeuna catatan teh geus diangkat. Artinya tidak bisa dirubah. Maneh jadi budak, jadi. Maneh teu jadi, leungit. Maneh kudu jadi anu, jadi. Maneh teu jadi anu nanaon, teu jadi.
itulah Allah. Kita harus tenang. Itu sudah tidak bisa ditawar-tawar. Wajafati syuhub, dan lembaran-lembaran sudah kering. Artinya semuanya sudah tercatat. Cuma tadi pertanyaannya, pan ayat takdir takwini itu tadi kan? Maut itu takdir takwini itu tidak bisa dihindari itu. Ya, dan macam-macam yang lain. Tapi ada yang disebut dengan takdir ikhtiari. Takdir ikhtiari itu adalah ketentuan yang memang sudah menimpa kita dan kita bisa merubahnya. Ada orang yang kaya raya, tapi tiba-tiba jatuh miskin. Mengapa? Karena misalnya dia berjudi, dia bermain saham, atau dia melakukan sesuatu yang boros misalnya, atau apapun. Artinya bahwa seluruh ikhtiar dia, usaha dia, itu menjadi sesuatu yang mengarahkan dia jatuh miskin. Sebaliknya, ada orang yang dia diberi kekayaan seadanya, tapi kemudian dia mengikhtiarkan sesuatu supaya kekayaannya meningkat, bisa meningkat juga. Itu contoh dalam konteks mal, kekayaan. Dalam konteks sakit sama saja. Numatak aya bahasa nih kan. Ada peristiwa Umar bin Khattab kembali dengan pasukannya, tidak jadi mendatangi satu wilayah karena wilayah itu terkena wabah penyakit. Abu Musa mengatakan, kenapa Anda Amirul Mukminin lari dari takdir Allah? Kata Umar, saya lari dari takdir Allah yang buruk menuju takdir Allah yang baik. Kan takdir tak anu hade jeung nu goreng. Pan dalam rukun iman tak anu kagenep naon? Iman ka takdir kan? Khairihi wa syarri, baik ataupun buruk. Nah itu, ya. Nah itu, ya. Nah ini hadis ini kalau kita pahami dengan benar, kita akan mendapat ketenangan yang paripurna. Jaga Allah, ketauhidan yang pertama. Kade ulah dicampuran ku syirik dalam rupa dan bentuk apapun. Dina niat nu paling ieu mah. Yang paling, kan syirik itu ada dua kan. Ada syirkul akbar, syirik yang gede. Ada syirkul asgor, syirik yang kecil. Syirik yang kecil itu sampai kecilnya tersembunyi, disebutnya syirkun khafiyun, itu saking tersembunyinya tidak ada orangnya pun tidak sadar kalau dia berbuat syirik. Apa misalnya? Ariya'u wasum'ah. Ria, lamun nyeun kahadean hayang ditingali, ingin terlihat oleh orang, itu ria namanya. Nya nyumput ari ngagaweanana mah, tapi dibeja-beja, sum'ah ngaranna. Aduh penting menituluh, nah kumaha gitu, tahajud 100 rakaat misalnya, wah itu sum'ah ngaranna eta. Kecuali kalau memang kita ingin menanyakan sesuatu, kenging teh misalnya tahajud, sholat witir nate diawalkeun, dan di akhir penting masuk tunduh wae, da udang teh sok subuh wae teka bagian witir, diawalkeun teu nanaon. Tina naon, tama lain sumah, dan memang hayang nyaho mencari ilmu boleh. Kenging teh misalnya witirna teh sarakaat mampu namanya karek sakitu pek, dan kege lamun geus ngarasa cinta makana witir bakal nambahan 3, 5, 7 jadi satu dina. Nah gitu. Jadi syirik khafi disebutnya itu, seperti semut yang hitam di kegelapan malam kermas. Kan ari semut itu kan kecil ya, sireum kan leutik, keur leutik warnana hidung, keur hidung poek deui aya. Jadi bener-bener teu katingali, eta saking teu katingalina eta syirik leutik teh. Naon tadi? Ria, sum'ah. Hayang kapeunteun ku batur, hayang katanggar ku batur. Nyieun kahadean teh, melakukan kebaikan apapun ingin terlihat orang. Lamun batur teu ningali panasaran dibeja-beja batur. Pak bade dicatat naon? Hamba Allah we hamba Allah. Hamba Allah bener ditulis hamba Allah. Pas diumumkeun ya ku Pak Aceng teh di masjid. Kas masjid alhamdulillah nambahan yo sakieu juta ti hamba Allah. Cek dina dirina teh ngageureunteuh dina dirina ya. Hamba Allah teh pan aing teh ya. Eta rusak eta kane. Nya ge batur teu apaleun. Komo lamun kieu
mana apa teh hamba Allah misalnya nu gigireun tanya hebat eta si hamba Allah sahanya aing geus eta mah sarujung bohong eta deui saha hamba Allah teh nu hebat atuh nyumbang munikeun ka 10 juta hari sia aing teh eta geus terus geus eta mah hancur eta geus eueuh sesaan geus eta mah harus dicatat loh tidak akan ada sisa itu tidak akan ada sisa ya itu. Nah itu ya, ini terjemahnya yang tadi. Nah, jadi intinya begini. Nah ini terakhir dari saya ya, sebab nanti masih ada nanti pekan depan lah kita sambung. Jadi intinya bahwa manfaat dan mudarat hanya di tangan Allah. Jadi orang tong hariwang, batu rek ngewakna luar biasa nyen ikhtiar jahat sing tenang, lamun can kana takdirna moal terak itu maksudnya. Terus orang ke ulah berbangga, aing ditulungan ku batur, dibantuan ku batur, sukses lah jadi moal lamun can kana takdirna. Nah, itu yang harus kita pahami. Nah, sanu nyangkanya patata jadi direktur personal ya. Wah, itu. Nah. Allahumma la mani lima atait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah atas apapun yang engkau kasih dengan cara apapun Allah bisa ngadatangkeun jelema mere tiba-tiba itulah cara Allah itu tidak ada satupun yang bisa mencegah kalau Allah sudah kasih sebaliknya wala mu'tiya tidak ada satupun yang bisa memberi lima manata kalau Allah menahan geus dihareupeun pantau ieu mawa bolu geus hareupeun pantau urang rek mereka urang ditajong jelema nu ngirimna teh bae boluna itu maksud saya panang tah eta nu mata Allah kadang-kadang anu kieu duh ngadak-ngadak inget ka si mun hayang mere nah itu Allah itu ya ini wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad dan tidak akan ada yang bisa memberikan itu kekuatan kalau misalnya Allah tidak menghendaki kekuatan itu kemuliaan dan macam-macam yang lain jadi lamun urang geus apal kieu berarti hirup urang bakal tenang nya ge deg-degan wae nya nya pan hari ieu mah adeg-degan mah hirup mah aya wae da wajar manusiawi ngan meureun urang lamun emut ka Allah nya meureun ieu teh geus jalan hirupna ngan ikhtiar mah tetep kudu dipidamel taeta meureun insyaallah mingon payun urang sambung deui lebet kana hadis nu ieu tah. Ah ieu nya. Insyaallah. Sakitu rupina insyaallah hadis ini menjadi pengetahuan bagi kita semua dan mudah-mudahan hadis ini diamalkan tadi. Bahwa kita harus menjaga tauhid kita harus mengamalkan ajaran syariah Allah. Kemudian kalau mau minta kepada Allah tadi kan gitu. Kalau minta tolong kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwa tidak akan ada siapapun sehebat apapun yang akan memberikan kemudaratan kepada kita. Tidak akan bisa memberikan kemudaratan kepada kita kalau memang kemudaratan itu belum ditakdirkan untuk kita. Sebaliknya, tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada kita kalau memang manfaat itu belum ditakdirkan menjadi bagian dari hidup kita. Itu saja, mudah-mudahan kita semua mendapatkan senantiasa taufik ya, bimbingan dari Allah untuk menetapi kebenaran. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.